Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Sinta dari Pendidikan Jasmani kelas 2B NPM 19219108. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang standar isi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar menurut KBBI adalah ukuran tertentu dipakai sebagai patokan atau sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai atau harga. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga diakankan sebagai kriteria minimal. Sebuah standar seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat yang harus dicapai dalam meningkatkan mutu. Standar isi harus diterapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi yang tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Pada standar isi ada beberapa kompetensi, yaitu yang pertama ada kompetensi inti, yaitu merupakan elemen batu dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Kompetensi isi melakukan kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi inti merupakan terjemahan dari operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyesuaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi isi pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, sedangkan sikap nasional terkait dengan tujuan pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Pemilahan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi, yaitu kompetensi inti 1 atau bisa disebut KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial, KI3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan, dan keempat KI4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasian muatan pembelajaran mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada
saat peserta didik belajar tentang pengetahuan atau kompetensi kelompok 3 dan penerapan pengetahuan atau keterampilan kompetensi inti kelompok 4. Adapun kompetensi dasar yaitu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperlukan peserta didik melalui pembelajaran. Pengertian kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Pada mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka, di mana mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka diperlukan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua ada keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Adapun contoh KD atau kompetensi dasar dan kompetensi inti dari SMK Kejuruan, Bidanaga Keahlian Teknologi dan Rekayasa, kompetensi keahlian sesuai kompetensi keahlian mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan atau PJOK dengan durasi waktu 2 kali jam pelajaran per minggu yang bertotalkan 144 jam. Dengan kompetensi inti 3 atau pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Yang berikutnya ada kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim. Dilakukan secara memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari pembelajaran, pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi kesiapan, meniru kebiasaan gerak, mahir menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
Nah, yang berikutnya ada kompetensi dasar, yaitu yang meliputi kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan teknik dasar. Salah satu aktivitas olahraga permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Yang kedua, ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola, membedakan teknik dasar pengumpanan dan kontrol bola. Yang berikutnya ada materi pembelajaran, yaitu sepak bola dengan materi teknik dasar mengumpan bola dan teknik dasar mengontrol bola, dengan alokasi waktu atau jam pelajaran yaitu 12 jam. Kegiatan pembelajaran yaitu meliputi dengan mengamati untuk mengidentifikasi gerak teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola, mengumpulkan data dan dari hasil pengamatan gerak teknik dasar mengumpan bola dan mengontrol bola. Lalu mencoba mempraktikkan hasil dari pengamatan gerak teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola, mengkomunikasikan tentang hasil pengamatan gerak teknik dasar mengumpan dan mengontrol bola. Nah, yang terakhir ada penilaian, yaitu penilaian pengetahuan terdiri dari tes tulis, penugasan, dan ada keterampilan, yaitu unjuk kerja, kinerja atau praktik, dan observasi. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.